kasih karena panjenengan masih menyempatkan waktu untuk kegiatan diseminasi keyakinan kelas yang merupakan salah satu perwujudan dari budaya positif yang ada di sekolah. Lanjut ke slide berikutnya. Mengapa kita kok membahasnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Jadi ketika kita berbicara peraturan itu hanya akan berkutat pada menghukum dan memberikan sanksi. Tetapi kalau keyakinan kelas itu tujuannya kita akan mengubah anak ke arah budaya positif dengan motivasi internal, motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Dan mengambil keyakinan kelas itu diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini kebenarannya oleh seluruh orang dimanapun itu berada. Teman-teman, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu sesuatu yang dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas itu dibuat bersama untuk membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasaan-pembiasaan perilaku positif warga di kelas tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah, minta tolong Mbak El untuk langkah-langkahnya ketika kita ingin membuat keyakinan kelas. Nah ini, yang pertama meminta izin, ya meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi ketika kita mau membuat keyakinan kelas kita nanti harus meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian bersosialisasi, memberikan sosialisasi kepada anak bagaimana cara menyusun keyakinan kelas, kemudian memandu murid untuk membuat keyakinan kelas dengan cara antara lain masing-masing siswa menuliskan di lembaran kecil begitu, kemudian nanti ditempel di tempat yang telah disediakan. Kalau sudah dari ketiga, misalnya ada 32 anak, itu pasti akan menuliskan beberapa hal yang berbeda. Beberapa hal yang berbeda itu nanti kita rangkum dan kita sepakati menjadi keyakinan kelas. Selanjutnya kita tuliskan keyakinan kelas itu dalam bentuk yang lebih menarik, setiap anak bisa melihat, setiap anak bisa memeriksanya, kemudian terakhir keyakinan kelas itu ditandatangani oleh seluruh warga kelas atau mungkin oleh struktur organisasi di kelas tersebut. Pokoknya yang jelas bahwa keyakinan kelas itu nanti kita bentuk, kita buat berdasarkan nilai kebajikan universal yang sudah dipercaya oleh anak, kemudian dipahami oleh anak, bahwa nilai itulah yang akan menjadi dasar kita dalam menyusun sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang penyusunan keyakinan kelas ini? Ada. Tadi dikatakan bahwa dalam pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas itu didasarkan pada nilai kebajikan universal. Ya. Nah, kira-kira apa yang contoh dari kebajikan universal sehingga anak-anak itu bisa tahu ini dasar saya untuk membuat. Contohnya apa saja? Oh ya, Bapak Ibu, ini tadi memang belum saya tayangkan supaya panjenengan tergugah untuk menanyakan. Dasar kita menyusun keyakinan kelas itu kan kebajikan nilai kebajikan itu adalah nilai kebajikan universal. Mungkin minta tolong Mbak Elisa di slide yang selanjutnya ini ada Mbak. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai kebajikan universal itu bisa kita mulai dari bermacam-macam, mulai dari profil pelajar Pancasila yang terjadi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama dan seterusnya. Kemudian ada juga dari Ibu Primary Yes Program, itu ada sikap murid mulai dari toleransi, rasa hormat, integritas dan seterusnya. Kemudian masih ada di slide selanjutnya Mbak El, itu ada 9 pilar karakter. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Yang lain bisa juga untuk the 7 essential virtues ini satu lagi Mbak. Nah,
Jadi banyak sekali. Dari ini mungkin dari salah satu dari ini kita bisa memilih sebelum kita membuat keyakinan kelas, nilai-nilai ini kita berikan kepada anak. Saya katakan tadi ada sosialisasi. Jadi sosialisasi nilai kebajikan universal itu ini. Oke, silakan. Yang kita ingin nyaman, yang ingin kita gunakan agar kelas kita nyaman, itu yang mana? Jadi anak-anak boleh memilih. Jadi dari 32 anak itu, dari nilai yang telah kita share kepada anak, yang kita beritahukan kepada anak, silakan mereka ingin yang mana. Jadi setelah mereka tahu, mereka menuliskan satu persatu, menempelkan, baru kita bisa menyimpulkan nilai atau keyakinan kelas mana yang akan kita gunakan agar kelas kita itu menjadi kelas yang aman, nyaman, dan membuat anak nantinya bisa menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, bisa mandiri, dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Bapak Ibu, ini contoh dari hasil keyakinan kelas 7A, kelas yang saya menjadi wali di situ. Dari 32 anak, setelah kami simpulkan, kami rangkum, ada 7 nilai keyakinan kelas yang telah disepakati. Mulai dari menghormati dan menghargai orang lain dan barang milik orang lain, berdisiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas di kelas, kemudian bersikap jujur dan meminta maaf jika salah, bersikap sopan dan santun pada teman guru, kemudian menjaga kebersihan kelas, saling berbagi, saling menolong, dan bekerja sama dengan siswa lain di kelas maupun di luar kelas, kemudian mandiri dan berkomitmen dalam menjalankan setiap tugas. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin refleksi kita ya, baru apa yang akan mengubah paradigma kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kemudian apa yang akan kita lakukan selanjutnya, perasaan apa yang kita rasakan setelah mengikuti diseminasi tentang keyakinan kelas. Mungkin salah satu Bapak Ibu ingin menyampaikan refleksinya, mungkin Bu Sasi, monggo Bu Sasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan yang saya alami setelah mengikuti diseminasi tentang keyakinan kelas, sungguh kita akan berbahagia jika keyakinan kelas itu bisa terlaksana dan didukung oleh semua anggota kelas, bahkan guru bermotivasi dengan motivasi yang sangat jelas sehingga kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berbudaya positif. Terima kasih Bu Sasi. Bapak Ibu, demikian diseminasi kami tentang keyakinan kelas. Mohon maaf telah mengganggu waktu panjenengan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.